Enggak, tadi baru-baru baca-baca berita. Baru baca-baca berita, banyak sekali topik-topik yang membahas tentang masalah remaja saat ini. Ada yang ngebahas tentang bipolar, depresi, mental illness, terus peer pressure, terus ada juga yang gangguan jiwa gitu. Terus ada beberapa kategori orang kalau gangguan jiwa gitu. Misalnya ada yang orientasi seksnya berbeda, ada yang pakaiannya nyentrik, ada yang rambutnya diwarna-warnain. Gitu. Kayak aku gitu. Nggak jelas. Iya gitu, ada juga gitu. Ya. Apa ya? Apakah memang perubahan-perubahan ataupun fenomena itu benar memang bisa dijadikan satu kategori masalah, ataukah memang remaja-remaja sekarang gemar mencari masalah atau membuat itu jadi masalah? Sebenarnya nggak jadi masalah. Jadi masalah sih sebenarnya menurut aku. Maksudnya bukan jadi permasalahan yang biasa lagi, tapi seiring berkembangnya zaman ya pasti ada aja hal-hal yang kayak gitu kan. Misalnya ada orang kayak penyakit mental illness atau apa gitu-gitu. Bisa nggak dihubungkan sama orang yang kayak kesurupan? Oh, menurut kalian sendiri? Kalau secara ilmu pengetahuan bisa. Oke. Ya, kalau ilmu agama nggak bisa. Kan kita tahu lah zaman sekarang tuh apa namanya, circle pertemanan itu luas ya, mulai dari teman ngobrol, teman sosial media, teman hangout, teman arisan, teman-teman hedon, teman-teman hypebeast, teman-teman influencer dan kawan-kawannya gitu kan. Fenomena kayak tadi yang aku bilang semacam depresi, terus over apa namanya, overthinking dan lain-lain tuh ada nggak? Ada sih, sejauh ini pun yang banyak ngalami cara di circle pertemanan aku cewek sih. Cewek. Iya. Dia kayak yang kayak susah tidur, sekarang dibilang kayak anxiety gitu-gitu. Kayak nggak ada duit, mungkin langsung mental breakdown. Kayak gitu kan, break out dia. Apakah memang terlalu lemah mental anak-anak sekarang? Ataukah memang intervensinya terlalu besar di zaman sekarang ini? Kayak lebih ke mental yang terlalu lemah. Nah sekarang kan mungkin karena anak-anak Gen Z ya kan, tahun-tahun 2000, karena lebih kayak sering dimanja, nggak boleh diapa-apain, pasti kan mentalnya kurang terlatih. Nggak kayak dulu, abang kan sering dilepok mama, Iya. Sikit-sikit itu dicabe, dikurung di kamar mandi, ya kan? Itu kayaknya ini. Tapi mentalnya lebih kebal ya kan? Lebih kebal. Maksudnya kita mau berbuat lagi dengan hal yang serupa, kita tahu nih sebab akibatnya kenapa nih. Berarti penting dong untuk ngajarin anak di masa kecil itu, ngajarin anak apa rasanya kalah. Iya, betul. Penting, Pak. Ya. Kalau menurut aku penting. Harus lebih keras dari orang tua. Kalau guru keras sih lebih tegas aja sebenarnya. Lebih tahu nih kalau bahasanya. Kalau keras semen kan? Semen. Satu harian. Batu sumir. Batu pantai kan keras kepala abang nih. Enggak, maksudnya ngajarkan bahwasannya kalau kau buat gini, resiko bakalan gini. Itu lebih match menurut aku. Kalau di rumah Ki gimana Ki? Ya aku memang dikerasi sih orangnya. Tapi jadi kayak gini pula aku sekarang. Inilah hasil dari keras orang tua gitu. Hasil terlalu keras di rumah jadi lembek. Tapi mental terlatih gitu kan. Kan kita tinggal di Medan. Orang Medan kan lumayan kalau dari omongan apa segala macam cukup keras kan. Nah kita yang kayak gini, yang unik kayak alien gini, bisa nggak ngadapinya gitu kan? Berani nggak kau tampil di publik gitu kan? Terbukti berani kan? Ya udah, kenapa enggak gitu loh? Apa yang harus aku takuti gitu? Anak sekarang kalau misalnya dimarahi guru, aku lapor lah ke Komnas HAM sih. Gara-gara dicubit. Iya kan, gara-gara dicubit. Merdeka Sirait datang ke sekolah habis itu. Maksudnya gini loh. Apa bisa jadi juga salah konsumsi medianya, Mas? Kadang-kadang media ini buat orang mental orang jadi kayak coach gitu kan. Kamu lemah begini apa tai anjing apa segala macam gitu. Apa nggak bisa jadi orang lemah? Bisa juga, makanya aku bilang pendidikan mental dari itu keluarga dulu kan. Nah, bagaimana seorang sebuah keluarga memfilter
segala informasi untuk anaknya dan bagaimana orang tua menyampaikan pesan. Makanya selalu kok ada acara atau program itu bimbingan orang tua, perlu bimbingan orang tua supaya memberikan nanti kalau misalnya ada satu hal yang jadi pertanyaan, orang tuanya kan bisa ngasih perspektif yang baik. Misalnya, nah masalahnya orang tua ada juga beberapa, nggak semua, ada juga mereka nggak aware dengan itu. Dan kayak tadi aku bilang, anak itu minta apa-apa dikasih, nangis dikit dikasih, ini dikasih gitu. Jadi pada akhirnya dia nggak pernah ngerasain rasanya kalah. Jadi dia nggak bisa nerima kalau bahwasanya bumi itu berputar nggak semau-maunya dia aja loh gitu. Jadi semesta itu nggak bekerja sesuai inginnya. Jadi biar legowo jadi anak. Nah jadi ketika ada penolakan dan ada hal yang tidak terjadi sesuai inginnya, dia bisa jadi lebih keren ngadapinnya. Bukan sayat-sayatan, bukan anxiety, bukan mental illness, bukan bipolar, bukan solar god, apa kayak solar. Maksudnya berarti orang tua harus lebih memperhatikan sebenarnya. Konsumsi. Jadi kemarin mas, keponakan gitu mas, dia suka nonton sinetron SCTV loh, FTV gitu mas. Terus aku ketemu sama dia kan, pulang ke rumah ketemu, tahu nggak? Si ini pisah deh sama ini. Aku bilang gila kok ya. Nah, kalau itu kan masih dalam rangka, sebenarnya itu masih dalam rangka imajinatif sih soal. Maksudnya kayak gini. Kalau itu kan dia cuman mendelegasikan apa yang dia lihat kan. Karena dia ngikutin. Maksud aku gini, ini yang lebih tendensi adalah perihal psikisnya. Jadi misalnya kenapa nggak bakalan terbentuk dari situ sih? Itu mungkin mempengaruhi. Tapi maksud aku kita lebih ke dampak buruknya nih, gitu. Dampak buruknya dalam arti lebih kepada psikologi. Makanya kayak misalnya tontonan sinetron yang ngebully secara tidak langsung ketika tidak didampingin orang tuanya, itu akan jadi mindset bahwasanya itu boleh. Dia mempraktekkan di sekolahnya bahkan. Kayak misalnya ini banyakan dilarang dulu mungkin. Kan? Atau di sekolah banyak dibully. Enggak pernah aku dibully. Malah seringan bully ya. Iya. Membully. Karena dulu sekolah bentuknya nggak kayak gini kan. Ya udah, jadi seram orang takut. Tadi kan kita ngomongin ada depresi, ada anxiety, ada juga bipolar, ada juga mental illness dan lain-lain. Itu kayak jadi masalah terbesar masyarakat atau muda-mudi saat ini ya. Entah pun di belahan dunia manapun kebanyakan. Nah, yang jadi concern sebenarnya untuk membentengin dirinya supaya tidak terikut dalam template yang seperti itu. Kira-kira kalau dari kau sendiri? Ya lebih banyak melakukan hal positif aja sih. Lebih banyak ya mungkin baca buku, kayak zaman sekarang kan tempat baca buku banyak. Kalau bukunya psikopat buat itu buku apa? Beli komik kayak dia kayak segala macam itu komik psikopat. Gak ada itu zaman sekarang. Ada. Ya kayak mana Doraemon gitu bunuh Nobita, mana ada? Gak ada. Itu udah ngarang ngawur gak ada. Bu, emangnya aku tukang bubur. Bu. Ada komik-komik psikopat ada. Ada juga ya? Ya aku lebih mau Doraemon bunuh Nobita. Iya kan konsepnya kayak gitu, sama ini Doraemon Nobita. Udah mirip. Baca buku, ngopi. Nah, sekarang kan bisa banyak yang sering ngopi kan. Dan Ida? Tergantung kitanya. Iya berarti ya kan. Terus yang ketiga. Ini udah lain ini si otaknya. Yang ketiga. Apa banyak kena angin itu. Ya banyak ngumpul di circle yang baik lah. Maksudnya ruang lingkupnya yang benar-benar ngasih dia support gitu. Cari support system yang bagus. Circle-nya tuh harus yang positif vibe. Contohnya kayak gini-gini lah. Ini kan positif kali kan. Biar dipanggil lagi. Enggak. Contoh-contoh circle yang gimana? Karena support system itu juga kadang bisa mensupport pada hal keburukan. Iya sih. Ya nggak tergantung harus jumpa kawan yang baru-baru nggak sih. Misalnya dari saudara gitu bisa diajak hangout atau siapa. Orang-orang yang ngerasa kita nyaman aja sih untuk diajak jadi support system kita. Walaupun kita nggak percaya sepenuhnya kadang sama orang baru. Gitu. Tapi Fikri punya orang nggak atau punya person nggak yang memang murni kalau aku mah dia sehat kali nih secara pola pikir dan lain-lain. Ada sih, tapi aku lebih memfilternya sekarang. Kalau dulu mungkin ya umur 20 ke bawah berkawan tuh 7, 8, 9, 10 gitu kok. Sekarang kayak bertiga, berdua aja udah cukup sih. Cukup. Ya, karena punya circle yang toxic nggak sih?
Ada pasti. Tapi aku sekarang udah langsung menjauh sih. Aku udah tahu nih kan kayak left group. ini toxic nih ya Left udah group gitu. enggak? Live group dari WA ya. Ada grupnya. Enggak, langsung orangnya di dunia sosial. Kayak aku Oh. rasa kayak oh ini udah toxic nih sekali dua kali ya udah aku biarin. Tapi lama-lama kok dia nganggap aku rival karena kan aku di dunia kayak gini kan, dunia entertain. Ya semua orang pasti ada yang nganggap aku sebagai rival. Jadi aku ya udah mundur. Iya. Sikut-sikutannya ngeri cuy. Berarti pertemanan makin lama makin mengerucut. Itu faktor ini juga nggak sih Mas? Faktor apa namanya tadi? Faktor apa? Apa? Nilai. Faktor apa nih? Faktor apa tadi bilangnya? Dis. Faktor apa? Faktor toksik juga ya. Toxic. Bisa Toxic juga. relationship. Dia maksudnya mengurangin untuk menghindari circle itu. Iya. Terakhir circle apa? Di teman-teman yang mana? Teman-teman yang levelnya yang udah kerja aja lah. Maksudnya yang udah sama-sama di dunia kerja. Jadi mereka lebih positifnya udah Iya, lebih maksudnya kemarin otaknya yang lebih merasa toksik itu yang di circle mana? Aduh, ini ngomong mancing-mancing. Loh, enggak kan maksudnya Nanti kalau orangnya lihat aku. jadi pegangan kita supaya supaya kita bisa kemarin dibilang si Fikri kayak gini nih supaya nanti kalau dapat circle kayak gitu kita udah tahu wanti-wantinya gitu. Ya yang mirip-mirip kayak kita lah istilahnya. Bisa kita kan tahu kan maksudnya kayak yang di dunia kita yang sama levelannya sama kita gitu. Berarti maksudnya masuk Fikri adalah teman-teman yang di sosial media juga. Ya, juga. Ya, secara tidak langsung sih seperti itu. Gitu. Iya. Iya, sebutkan aja sekalian sebut inisial. Siapa? Enggak, ya enggak tahu. Siapa sih Ya, yang Bang. laki-laki itu? Siapa lah? Si A, si B, siapa? Iya, siapa kemarin namanya? Siapa sih? Itu yang tegang kali ya. dari Kevin Lutfi bukan? Itu kawan. Enggak bilang kan kawan-kawan. Yang lain-lain kan banyak, masa kan itu aja emangnya kan jumpa kan banyak. Enggak, yang merasa diri. sama Kevin lebih nggak pengkawan lagi. Bertahun ini kayak aku yang follow orang habis ini. Udah lah ya, permisi. Enggak, kau bilang tadi jadi panas rival. sekali kayaknya merah udah badan aku. Enggak, kau bilang tadi jadi rival. Perempuan apa laki-laki? Ya perempuan sama laki-laki sama aja sih menurut aku. Enggak ada bedanya gitu. Jessica Kandau. Siapa? Itu kayak mau kau panggil ke sini kan. Apa? Ini tarung ayam apa ini sebenarnya? Enggak. Laga-laga kambing. Gini, kita pengen tahu nih. Macam ikan cupang. Seberapa kerasnya atau seberapa gilanya sih apa namanya untuk di tadi ya kayak kita di dunia entertainment tadi ya. sikut-sikutannya gitu. Seberapa keras sekali sih aku udah rasain. Seberapa toksiknya sih. Bahkan kayak ya dulu aku punya teman, pokoknya tapi teman aku di yang orang kita. Pokoknya manusia lah teman aku, bukannya setan ya. Jadi ya ya orang manusia gitu. Kadang aku orang tipis. Bukan. Gitu. Sebut aja. Gimana kan? Udah lah, hilang relasi aku nih. Gimana maksudnya? Enggak, dia bilang gini, Mas. Ya ini aku punya teman yang orang manusia lah kayak kita. Jadi dia pikir kawan yang sipit itu enggak manusia. Vampir kali. Makanya aku memilih pengen berkawan sama orang bunian sekarang sih, biar tidak banyak drama gitu ya kan. Sama kuyang gitu kan. Nah, makanya kayak lebih enak di rumah gitu ngomong-ngomong sendiri. Kok jadi serem ini ya ceritanya. Lebih enak kayak gitu. Karena udah terpukul itu kan sama kayak yang kita anggap kawan, ternyata masih nganggap kita rival gitu loh. Jadi kayak ya nggak nyangka aja. Kawan demikian. Iya. Seharusnya ya kawan senang awak senang. Iya, kawan silat awak salib juga. Itu lah kawan silat awak masuk lah kayak gini lah suka kali ini masuk nih. Berarti lumayan mengkhawatirkan berarti ya. Sangat mengkhawatirkan. Makanya aku lebih memilih mungkin saudara atau sepupu yang memang udah ada bloodline-nya aku angkat jadi teman atau jadi orang-orang yang kerja sebagai tim aku aja udah. Tapi lebih berasa mana ketika ditoksikin sama teman-teman atau ditoksikin sama keluarga sendiri? Sama keluarga mudah-mudahan enggak sih. Sama keluarga mungkin lebih parah sih ya apanya dampaknya. Tapi sama temen juga sama sih efeknya. Mas sama keluarga berapa? Apa? Keluarga toksik gitu di grup atau? Enggak ada lah. Keluarga enggak punya keluarga. Kakakku sendiri, batang kara kakakku di Medan. Yang mempunyai gangguan-gangguan mental kayak tadi depresi dan lain-lain mungkin mereka ada juga kali. Zaman dulu mungkin laki-laki nutup ya, tapi sekarang menurut aku laki-laki lebih terbuka masalah dengan gangguan mental itu. Kayak yang nyayat-nyayat lah, apalah segala macam gitu-gitu ada gitu. Dan mereka bahkan jujur gitu. Karena kan penyakit kayak gitu tuh
keren zaman sekarang gitu. Kayak Maksudnya aku ini mental illness loh, aku bipolar gitu-gitu. Jadi kadang aku bisa berubah-berubah sikap aku. Jadi kok hati-hati ya gitu. Kayak seakan-akan ngasih tahu gitu. Lagaknya gitu loh. Dia ngasih warning kayak gitu. Iya, Kali ngasih ya. warning kan. masuk ke caper nggak sih? Bukan. Nggak ngerti juga sih. Itu Kayak kan- lebih show off aja. Iya. Gitu. Aku nih gini, ada penyakit kayak gini. Kalian mau apa gitu. Ya, Jadi nggak kan apa-apa. ya bisa juga jawabannya kayak gitu ya. Ya, kadang kan dia mau kan kalau tiba-tiba berubah gitu. Tapi kayak kita harus nanya, kau kenapa sih gitu? Nah, gitu kan berubah alirannya yang tadinya pop dut jadi pop reg gitu. Iya. Apa sih pop dut pop? Berarti memang banyak hal yang mempengaruhi orang. Iya. gitu kondisi atau apa namanya masalah-masalah yang dihadapin anak muda zaman sekarang gitu. Lingkungan. Iya. Lingkungan sih lebih terutama. Kadang tuntutan dari keluarga juga bahaya, Bos. Iya. Tuntutan. Iya, kau harus jadi ini, kau harus jadi ini. Kau nggak tahu kok kayak mana anak orang samping tuh compare. Ya, dibanding Iya. itu jadi bener juga. Kau nggak kau tengok tuh anaknya Pak SBY gitu. Lah anak siapa? Oh, anak siapa? Anak Pak BE. Dibalik. BBS yang bersangkutan. Kan suka kadang orang tua bisa toxic itu tanpa disadari mereka. Iya. Karena Ya, mereka iyalah. juga kita nggak bisa salahin karena mereka dulu juga mungkin digituin. Ya, apalagi kalau misalnya kayak keluarga backgroundnya PNS, ya harus jadi PNS. Pegawai negeri Samsung. Ya, tahu sungsang gini lah jadi yang besar. Harus. Nggak bisa Harus. diharap kan. Karena gini, Mas, mungkin pikiran orang tua tuh, aku udah duduk kayak gini, kok harus jadi kayak gini. Kedepannya Nah. kok nggak akan susah. Nah, itu yang nggak boleh kan. Iya sebenarnya. Tugas orang tua itu kan walaupun aku belum menikah ya. Belum. Maksud aku Tapi udah punya anak ya? belajar Oh iya, canda. anak itu bukan anak saya. Oh iya, anak Honda ya. Anaknya temannya. Kan Anda kenal suaminya. Ya udah, kok tegang kali. Ya Allah, keringetan ya. Iya. Nggak dalam ya? Kan saya mau punchline loh ini. Oh iya, ya udah. Nggak, kayak lanjut. tadi perihal apa namanya desakan ataupun intervensi dari keluarga. Sebenarnya yang aku pelajarin, aku belajar dari orang tua, belajar dari kakak, belajar dari aku nggak nanya gimana, tapi aku ngelihat. Tugas orang tua itu cuma membesarkan, merawat. Bagaimana pilihan hidup itu terserah anaknya. Jadi misalnya bapak dia PNS, nggak semerta-merta anaknya juga harus jadi PNS. Yang penting kalau aku punya prinsip punya anak nanti yang penting anak kau jangan jadi orang yang norak aja. Iya. Yang norak itu yang gampang tersinggung, yang ngambekan, yang marahan dikit-dikit, Yang baperan. yang baperan gitu. Jadi orang yang apa aja. Kalau misalnya kayak tadi ketika kita bisa berhasil meng-building mental dia udah sekeren itu, kita nggak akan ragu dia melangkah kemanapun. Dia akan tahu bagaimana mengambil keputusan yang bijak. Misalnya nih SMA, dia tahu adalah nanti batuk meninggal juga apa kan repot. Dia udah tahu yang Resikonya. iya trigger kayak gitu. Jadi kayak kita jadi orang tua pun kamu mau kuliah di mana di Amerika Selatan berangkat aja dah. Karena kalau udah tahu bagaimana caranya hidup. Iya. Kayak gitu kan. Ya, betul. Digituin nggak dulu sama keluarga? Enggak Nggak, pula. Pengennya dikirim ke tempat yang lain kayaknya. Kau mau kemana? Ke neraka, ya udah ayo. Jadi orang banyak nggak tahu loh Son. Fikrin itu sempat dikirim di asrama. Nah, waktu di asrama dia pernah dapat perlakuan ini apa namanya kekerasan seksual sama Sama siapa mau Ustadz ya? Asrama apa? Guni ngada-ngada nih. Jangan nanti ditanya orang. Iya pula kata orang. Keluar dari asrama kayak gini. Asrama aja. Tiga jingga. Keliling aja udah. Enggak, kemarin asrama apa sih? Asrama di men. Ya enggak lah. Pertanyaan kau ulang-ulang lagi. Ya aku nggak pernah masuk asrama. Orang aku nggak mau kok. Oh, tapi kalau dulu SD biasa. Itu biasa. SMP biasa negeri. SMA negeri. Kuliah negeri. negeri juga. Iya, Pinter. Jurusan hukum ya? Ya, S2 hukum juga ya? Udah S2 hukum juga. Nah, lagi mau S3 juga. Nah, jadi Fikri ini membuktikan bahwasanya bukan berarti pendidikanmu setinggi-tingginya engkau harus jadi pimpinan di perusahaan manapun. Bisa juga jadi orang nggak berguna kayak dia. Bisa. Tapi pendidikan number one walaupun bentuknya acak adut. Oh iya. Yang penting kan berilmu, Pak. Iya. Ilmunya benar. kan. Akademi nomor 1. Beda orang berilmu berpendidikan beda kan? Beda. Kayak Anda gini kan? Nah, saya apa? Hitam. Ilmu hitam dia tapi. Agak ngeri makanya dikritik sama dia. Masa? Iya. Inilah akibat gak dapat BTS meal kayak gini nih.
Ini kan contoh anak-anak yang kalau BTS single mah aku ada apa ini mah? Depresi gara-gara nggak dapat. Depresi kan, marah ngamuk, mamanya dijambak, jilbab mamanya mereng sampai gara-gara nggak dapat. Iya ada yang kayak gitu, sampai nge-tweet gini kan, apa sih gini-gini, aku kan cucunya ini presiden siapa sebut aja itulah ya yang lagi hits itu kan, gara-gara nggak dapat BTS meal, jadi dia presiden. Iya, ada tuh yang cerita kayak gitu. Tapi dia lebih ke McD-nya sih yang mereka yang di itu yang di corporate yang Cucunya bukan presiden, karena bentar, cucunya presiden. Nggak ada, itu ibarat. itu katanya lah ya ibaratnya. Budaya Korea itu ngaruh nggak sih? Ya ngaruh lah, sangat ngaruh sih. Anak-anak zaman sekarang tadi mungkin tanya aja tahu BTS tahu gitu. Enggak, maksudnya jadi kayak tadi jadi masalah untuk apa namanya? Karena kan budaya Mempengaruhi mental gitu. iya, karena kan ada budaya-budaya baru tuh kan kalau kita ngefilternya nggak benar-benar benar gitu jadi kayak itu jadi apa ya, Pak? Jadi peradaban baru terus yang masyarakatnya nggak siap tuh kayak banyak hambatan itu banyak masalah nantinya. Ya budaya Korea banyak, udah berapa banyak video viral orang di Rukia gara-gara K-pop. Seriusan? Iya itu banyak yang hijabi gitu. Lagi baca nih Al-Fatihah. Tiba-tiba kamsahamnida. Gitu. Iya kayak gitu memang. Tapi malah perempuan hijab ini banyak yang di Rukia. Iya banyak kan. Itu benar. Gara-gara K-pop. Bahkan kemarin itu kita nggak sadar, maksudnya kita tuh udah dijajah sama Korea, Mas. Iya memang. BTS menjajah Indonesia Dengan cara? dengan cara bergabung dengan McDonald itu. Yang lain tuh Itu sama McD berarti. Iya itu paling berpengaruh kan Ini kalau waktu kita itu kan di bilang- hari itu. Ini kalau kita bilang nih, K-pop apa itu sampah? Wah, ini masa nih? Awas sekarang baik-baik. Masa nih Mas? Baik-baik. BTS udah dapet apa lo? Ini lo piala udah banyak, nggak ada urusan. Saking gilanya itu kertas BTS itu dijual di Tokped 700.000 loh. 700.000. Cuman kertas paper itu yang di plastik itu. Enggak, itu kan mungkin mereka karena menghargai karyanya. Boleh menghargai. Ya boleh tapi nggak segitu juga Ya lah. mungkin kalau orang punya Mending role muka model. abang aja dia ada di Ya, cover itu. saya siapa? Mungkin orang karena punya role model tertentu jadi itu kayak rasa appreciate mungkin. Iya, tapi kan nggak segila itu lah. Itu kan di luar nalar sih kalau kita. Ya walaupun sampah. Itu. Agak ngeri. Iya, nggak menyalahkan. Ya kan maksudnya tadi sampah kan? Iya. Iya, Kotak- yang bahkan kotak- bisa didaur ulang Iya, sih. kotak makanan tadi kan. Aha. Kayak aku punya feeling yang kayak Wow. Takut aku. Dalam cat hitam lah gitu aku. Nah makanya tadi apa namanya intervensi budaya, intervensi kondisi, intervensi circle tadi juga banyak menimbulkan Berpengaruh. masalah di personal remaja Iya, saat ini. iya. Belum Sedikit lagi banyak. teknologi, Teknologi ya kan, apalagi. sosial media, media. belum lagi gadget-gadget yang tiap tahun keluar baru, Iya. belum lagi omongan-omongan netizen, Iya. belum lagi apa tadi mental breakdance Mental ya. breakdance, break out tadi kayak gitu lah. Gitu lah pokoknya. Orang-orang yang lagi berantem tapi settingan, gimana ya gitu. Oh, Nggak gitu. mau berantem, biar settingan aja. Ada tuh, ada tuh kayak gitu banget. Zaman sekarang nggak settingan nggak laku kan? Iya. Ya udah Ayo Mas, kita biasa. pura-pura berantem. Iya, buat aja kayak gitu. Kita Nggak siapa, apa-apa. Bos? Ya, bukan siapa-siapa tapi naik kok. Ya udah berantem aja tapi. Enggak, maksudnya kayak gini. Jadi penting nggak sih itu kalau maksudnya kan kita kayak bohong. Tapi itu masuk kan ke anak-anak zaman sekarang itu semuanya. Iya, Dan itu konsumsinya. viral, itu yang dikonsumsi mereka kan jadinya. Iya. Secara tidak langsung. Walaupun itu tidak baik gitu. Berarti mengajarkan bahwasannya kita harus banyak lebih banyak drama nih. Iya, pro kontranya itu bisa nggak di salah satu aplikasi itu memfilter itu? Ya nggak bisa. Selama dia tinggal di Indonesia, apa yang jadi konsumsi publik ya itu yang mereka tangkap gitu loh. Belum lagi algoritma mensupport itu ya. Iya. Bener kan? Iya. Karena ketika ada muncul dicari semuanya munculnya itu kan. Iya, makanya secara nggak ibu langsung. belok mau ke kiri, rambutan kanan itu jadi viral. Iya. Di sini. Hal-hal yang kayak gitu Masalah malah ini yang gitu. lebih diangkat orang. Oh. Masalah kecil nggak penting malah naik kan. Kita kan manusia tuh Pak selalu apa berlomba-lomba mencari kesehatan ya. Dengan berolahraga, dengan pola hidup sehat, makan, sedekah, ibadah, puasa gitu. Maksud aku kan kenapa remaja sekarang malah gemar mencari penyakitnya gitu loh. Kayak dengan tadi itu menjalankan stereotip yang ada, terus ikut-ikutan dan lain-lain gitu. Padahal kan kita seharusnya mencari kesehatannya. Kenapa kok lebih suka penyakitnya, lebih senang nyari kesakitannya gitu. Malah bangga dengan anksietinya, dengan ininya. Jatuhnya kayak kita mengiyakan hal-hal yang negatif jadinya.
Kayak mana? Secara hukum, secara judicial review-nya kayak mana? Kok berat kali bahasan ini. Ketawa bapak ini kan. Wayo kan nggak bisa jawab katanya. Pesan dia ini nengokin aku yang berengnya ke kiri tapi kerasa ke kanan gitu. Aku bingung jadinya. Tapi Iya. kebanyakan nonton film Joker. Enggak lah, nggak ngaruh tuh. Maksudnya orang-orang yang bipolar itu bisa jadikan film keren. Mungkin pandangannya gitu. Joker, apa quote-nya yang dibilang itu? Dan batu. Orang jahat adalah orang baik. Orang baik yang tertunda. Dan batu. Dia pikir Joker kartu Joker. Disong ya sekalian. Yang batu katanya. Masalahnya kayak anak main gaple gitu kan. Masalahnya kayak nggak semua orang juga nonton Joker gara-gara nonton Joker. Iya. Joker. Kan ada quote-nya, orang jahat adalah orang baik tersakiti. Mana ada kan, kalau baik aja. Iya. Gara-gara itu kan kebanyakan orang potongan-potongan film kan nggak selesai mas. Orang kan Ini belum dijawab lagi sama dia. jawab. Kenapa sih Gue bilang takut kena remaja marah. sekarang itu Karena- lebih gemar mencari kesakitan Karena daripada itu kesenangan? hal yang paling gampang dicari gitu. Anda pasti kalau gampang gitu kan, depan ada cek gitu kan, kalau lewat kan gampang ya. Hal itu udah disajikan gitu loh. Hal yang paling gampang ya, sama kayak penyakit-penyakit itu udah disajikan gitu loh. Yang buat kita anxiety yang nggak bisa tidur apa, main HP lah, gadget apa, itu hal yang paling gampang dicari gitu. Coba itu sulit. Coba HP ditaruh di kandang harimau, mau nggak dia ngambil ke situ? Pasti enggak kan, pasti dia bingung, gelisah, dia garuk-garuk kaki gitu-gitu kan, gatal badannya. Gimana caranya dia menghindari barang yang edik itu, menjauhi yang ediktif itu. Karena segala sesuatu itu berawal dari candu, makanya gitu. Oh. Atau ada juga nggak sih kisah ada juga nggak sih kisah kayak gini? Mantan pecandu ya? Iya. Nampak mukanya. Kan banyak kan perempuan tuh yang masalah Iya. kayak gitu. Atau memang itu salah satu triki mereka untuk cari perhatian kaum adam. Iya bisa jadi gitu loh. Karena aku korban gitu. Kok Kenapa nggak coba menyayangi aku gitu? Oh gitu. Iya gitu. Karena mungkin dia udah takut kan disakiti. Atau mungkin malah sebaliknya, aku lebih mau disakiti daripada disayang gitu. Kebalikannya itu banyak. 1:1 gitu. Kalau- Gimana cara kita aja sih. Kalau kawan kita tuh Kan kita tuh waduh. Yang mana? Aku nggak tahu. Aku di sini dijegat di jalan gedar. Berhenti nggak lo? Kok baru lepaskan kan? Oh ya ampun, nggak tadi canda ya. Kawannya memang kawan aku banyak gila kayaknya merasa lah. iya, tapi anakku sehat kan. Oke lah. Aduh. Dibukul. Wah. Bahaya nih Bobo. Kawan dia kan aku kenal juga yang dibilangnya. Tapi gini, sorry Kri. Tapi Fikri juga sebenarnya lagi concern dengan itu ya. Maksudnya khawatir juga dengan kondisi ini ya. Khawatir dan jatuhnya kayak ini benar nggak sih gitu, atau cuman banyak yang mengada-ngada pada akhirnya setelah ditelusuri gitu loh. Nggak ada yang benar gitu. Hanya Cuman- imajinatif mereka saja. Iya, kehaluan mereka dan cuman gaya-gaya mereka aja gitu. Padahal sebenarnya enggak, senang-senang aja nih, baik-baik aja ya. Ya kan ada berbagai alasan. Mungkin dia gila gara-gara dia dikejar utang. Bisa Mungkin juga ya. dia lupa bayar uang arisan gitu-gitu kan. Jadi pura-pura Ada juga? gila. Nyangkut Banyak, juga? Banyak. Nyangkut. Aku enggak. Dan main-main Anda ya. Enggak, berapa Enggak nyangkut? pernah ikut. Enggak ada, enggak pernah ikut-ikut kayak gitu. Kawan ada yang nyangkut? Banyak lah pasti. Banyak. Luar biasa. ya. Enggak, aku enggak ada. Dia bukan tipikal orang ikut arisan. Kalau arisan enggak duit ya. Aku arisan berondong biasanya. Walah. Ini berondongnya. Wah, berondong kayak gini Berondong kan. tua. Tepuk balik. Tua-tua keladi. Jagung kering. Makin tua makin jadi. Kayak gitu berarti ya. Berarti khawatir juga berarti ya. Ya khawatir sih. H2C lah, harap-harap cemas juga lah. Aduh anjir. Ini lah, anak-anak zaman sekarang kebanyakan ngopi lah, apalah jantung. Tapi dulu lebar, sempat gitu. punya teman nggak sih yang memang ada apa namanya, dia punya masalah di situ. Ada, tapi pada akhirnya dia ke psikolog. Itu memang jalan yang paling tepat. Psikolog. Nggak ada teman. Jawabannya nggak ke rumah sakit jiwa sih menurut Ya, aku. psikolog. Dia lebih ke psikolog sih, karena ya dia nggak gila gitu. Cuman mentalnya aja terganggu. Dia mana gini tunggu. Kalau dugaan itu ke psikolog. Kalau dia terapi psikiater bukan? Iya, itu dua-dua. Ya, kalau memang udah nggak bisa baru ke RSJ kan. Iya, RSJ. Berarti banyak memang anak-anak muda sekarang itu yang ke psikolog untuk ngobrolin itu. Ya, sekarang itu psikolog bukan hal yang tabu lagi. Udah ya kayak hal yang biasa aja sih. Psikolog itu ya kita bisa sharing, bisa curhat gitu. Tapi apakah Anda mau curhat dengan orang yang baru Anda kenal gitu? Ya psikolog kan kita baru kenal. Ya. Kita kan nggak bisa nyaman langsung sama orangnya. Ya. Makanya lebih banyak orang nggak mau sih sebenarnya ngelakuin itu. Cuman yang benar-benar udah parah baru. Oh. Atau yang kayak sekarang skizo gitu kan. Itu namanya penyakitnya juga ya. Aha. Itu ada juga. Dia bener-bener harus minum obat.
cuma tiba-tiba dia halu. Ada tuh temanku sampai sekarang. Ada? Laki-laki tapi. Dia menderita skizo, iya. Kalau dia nggak minum obat tuh dia kumat gitu. Kayak dia pernah jalan-jalan kayak telanjang gitu. Seriusan? Iya. Itu berawal dari mana Dumolit? Nggak tahu aku. Oke. Mukanya kayak gitu. Itu kalau misalnya kayak psikiater tuh, ini datang nih misalnya Sony, dok, aku kayaknya bipolar. Si dokternya tahu, si anjing ini kali gaya aja. Nggak ada. Kasih aja nih pil anjing gitu ya. Apa? Kasih aja nih pil anjing. Iya, maksudnya kan ada juga kan orang-orang yang sebetulnya dia nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa, tapi dia maksakan untuk dia kenapa-kenapa, sampai nanti psikiaternya bingung juga. Masa aku sobat mencret kau kan enggak? Iya, makanya. Iya kan? Sobat mencret. Iya. Diare salah makan nggak nih? Maksud aku, Dia bukan dokter hewan. ya, maksud aku gini. Kedokteran ke dokter hewan ini. Maksud aku gini, aku bukan tidak menghargai mereka juga yang punya punya masalah tentang psikologis. Tapi maksud aku yang lain yang nggak ada masalah juga nggak usah ikut-ikutan atau jangan Buat jadi tren gitu ya. Ya jangan membangun imajinasinya sendiri hanya ingin mencari sebuah pengakuan gitu. Kesian loh. Orang liburan. Kalau Pak, bukan tempat Pak yang membuat kita tenang, tapi pikiran kita. Jadi nggak peduli kok mau kemana, nggak peduli kok mau pergi ke liburan kemana. Kalau pikiranmu nggak tenang, tetap aja tuh nggak tenang. Bukan tempatnya Pak, tapi pikiran kita. Jadi kadang yoga itu yang dikatakan untuk healing menenangkan itu nggak ada urusannya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, selagi pikiran masih berantakan, selagi kau masih dendeman, selagi kau masih marahan, tukang merajuk, nggak ada gunanya yoga itu. Ingat tuh ya. Gak ada gunanya yoga. Dulu pernah nggak sih ngadepin kondisi yang kayak tadi aku bilang? Zero gitu. Iya. Vulnerable gitu-gitu. Iya, maksudnya kayak tadi yang rasa kayak aku kayaknya ada yang salah nih. Pernah ngerasa nggak? Pernah bilang nggak itu? Pernah ngomong nggak ke ibu? Bu, kenapa aku dilahirkan berbeda gitu? Kok kamu kayak anak ayam Teletubbies nah gitu ya. Warna-warni gitu ya. Iya, udah besar hilang warnanya. Habis itu digoreng mama awak ya. Ya dagingnya. Ayamku mana? Itu yang ku makan. Digoreng ya. Walah, ayam Eropa pun digoreng. Gila-gila kan. Nggak pernah. Ngerasa hidup nggak berguna atau merasa marah. Memang ya sama kayak kemarin kan gue pengen buat tato. Pengen buat tato ya, pengen buat aja di sini kecil. Apa? Naga? Enggak. Dan naga kecil kali. Kira orang cacing. Ulat nangka. Ya pengen buat tato di sini kan. Maksudnya ya memang hidup udah gak berguna aja menurut aku. Bagi siapapun. Walaupun orang mikirnya kayak kan gue tuh baik kali, menurut aku biasa aja tuh gitu aja. Aku sih enggak sih. Apalagi kalau buat pengakuan gitu sama orang tua enggak. Iya. Karena udah tahu mama aku nih, oh kau ini mental maling motor. Jadi udah kayak gini lah kau besar. Udah bejat kian karena aku pun bejat gitu. Mama pun suka balap liar kan. Jadi aku kayak gini. Oh mantan apa mental tukang buat UGT gitu. Rampa ya di Kelambir 5 nih ya. Ini deh rupanya orangnya. Gitu. Masalah-masalah remaja saat ini memang agak kompleks. Tapi kebanyakan perihal tadi kayak kepercayaan diri, terus kepercayaan insecure, psikologis lah. Lebih ke psikologis. Tapi maksudnya kita juga nggak boleh menutup mata bahwasanya itu juga bisa dilawan ya Pak. Ya bisa dihindari. Bisa di-trigger. Bahwasanya kalau kau nggak kenapa-napa juga nggak harus jadi kenapa-napa gitu loh. Iya benar. Jangan hanya mencari sebuah apa ya? Sensasi attention harus seperti itu. Gitu, banyak ya. cara lain. Banyak cara lain. Lebih berguna, lebih produktif. Benar. Kayak gini-gini lah produktif sekali. Gimana Pak? Ini lesehan. Lesehan. Kayak di Wong Solo ya. Enggak sih ya. Pakai batik. Enggak. Ayam bakar ya, Jadi gitu ya. Ya, mudah-mudahan lah sembuh ya. Iya. Obornya mana ya? Obornya mana? Aduh, ngomong orang sakit. Iya, dari tadi dia pernah sembuh nih. Sebenarnya udah gatal lah, udah keluar, udah sampai merah nih. Walah. Oke, terima kasih udah nonton episode kali ini ya. Episode kali ini. Episode yang sangat membedah perihal hal-hal yang tabu. Dianggap nyata. Yang nggak nyata sama kayak aku yang nggak nyata ini. Nyata gitu. Iya. Kalian nggak ada duit aja. Kalian terlilit utang nggak bayar Shopee Pay Later kalian kan? Jujur kalian.
Terima kasih buat Fikri. Ya, sama-sama. Thank you loh. Iya, dia Oke, ada- terima kasih. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, dan share ya Share. di apa namanya sosial media. Kita banyak ada di Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, IG, TikTok, TikTok, Bigo. Bigo, apalagi Tinder, like apa segala it, macam. Tinder. Jangan lupa juga untuk komen, ya komen, Komen, kasih follow. kasih apa namanya ide-ide kita. Ide dan saran biar lebih maju lagi, lebih bagus lagi podcast. Kayaknya lebih banyak yang julid pun nggak apa-apa. Iya sih, sedikit-sedikit bumbu-bumbu aja. Kalau yang tidak takut hinaan. Iya, gitu. Itulah, Limpo lewat. Terima kasih lagi, sampai jumpa.